Sore hari tanggal 13 Februari tahun 1944. Sekitar 2 jam sesudah penglihatan di atas, aku sekarang melihat rumah Nazaret. Aku mengenali ruang perpisahan, yang terbuka ke kebun kecil sayur mayur dan buah-buahan, di mana tanam-tanaman sepenuhnya diselimuti dedaunan. Yesus bersama Maria, mereka duduk saling berdampingan di atas bangku batu yang menempel tembok. Seolah mereka selesai bersantap malam dan bunda serta putra bersuka dalam suatu percakapan yang manis, sementara yang lain telah undur diri, jika ada orang-orang lain. Sebab aku tidak melihat siapapun yang lain. Suara batinku memberitahuku bahwa itu adalah salah satu dari saat-saat pertama Yesus kembali ke Nazaret sesudah pembaptisannya, masa puasanya di padang gurun dan di atas segalanya, sesudah formasi lembaga apostolik. Ia menceritakan kepada bundanya mengenai hari-hari pertama evangelisasinya dan hari-hari pertama yang ia taklukkan. Maria menyimak perkataan Yesusnya. Maria lebih kurus dan lebih pucat, seolah ia telah menderita sepanjang periode masa ini. Dua bayangan gelap terbentuk di bawah matanya, seolah ia telah menangis dan sangat khawatir. Tapi sekarang ia bahagia dan tersenyum. Ia tersenyum sembari membelai tangan Yesusnya. Ia bahagia Yesus ada di sana, berbicara dari hati ke hati bersamanya dalam keheningan malam yang semakin larut. Pastilah itu musim panas, sebab pohon ara sudah menghasilkan buah-buah pertamanya yang masak, yang terentang sepanjang rumah. Yesus berdiri, memungut beberapa buah ara dan memberikan buah-buah terbaik kepada bundanya. Mengupasnya dengan hati-hati dan menawarkannya bersama kulitnya yang telah ditarik ke bawah sehingga bagian dalamnya terlihat, bak kuncup-kuncup putih bergurat merah, di tengah daun bunga berwarna putih di bagian dalamnya dan lembayung di bagian luarnya. Ia menawarkannya dalam telapak tangannya dan tersenyum melihat bahwa bundanya menikmatinya. Kemudian ia bertanya tanpa tedeng aling-aling kepadanya, "Bunda, sudahkah engkau melihat para murid? Bagaimana pendapatmu mengenai mereka?" Maria, yang hendak memasukkan buah ara ketiga ke dalam mulutnya, terkejut, menarik kembali tangannya, mengangkat kepalanya dan menatap Yesus. "Bagaimanakah pendapatmu mengenai mereka sekarang sesudah aku menunjukkan mereka semuanya kepadamu?" desak Yesus. "Aku pikir bahwa mereka mengasihimu dan bahwa kau akan mendapatkan banyak dari mereka." Yohanes, kasihilah Yohanes, sebagaimana kau tahu bagaimana mengasihi. Ia seorang malaikat. Aku tidak khawatir apabila aku berpikir bahwa ia bersamamu. Petrus juga baik, agak keras, sebab ia lebih tua, tapi tulus dan mantap. Dan saudaranya juga, mereka mengasihimu sebaik yang mereka dapat sekarang. Di kemudian hari, mereka akan mengasihimu lebih lagi. Juga sepupu kita, sekarang setelah mereka mantap, akan setia kepadamu. Tapi orang yang dari Keriot itu, aku tidak suka padanya, nak. Matanya tidak sejernih kristal dan terlebih lagi hatinya. Dia menakutkanku, dia penuh hormat terhadap engkau. Terlalu hormat, dia penuh hormat juga terhadapmu. Tapi bukan terhadap engkau, sang guru, tapi terhadap engkau sang raja mendatang. Dari siapa dia berharap memperoleh kekayaan dan kemuliaan. Dia bukan siapa-siapa, hanya lebih sedikit dibandingkan mereka yang lain di Keriot. Dia berharap memainkan peran penting di sampingmu dan, oh, Yesus, aku tidak ingin kurang dalam cinta kasih, tapi aku pikir, bahkan meski aku tak ingin mempercayainya, bahwa dalam perkara engkau mengecewakannya, dia tidak akan ragu untuk mengambil alih tempatmu, atau berupaya melakukannya. Dia ambisius, tamak dan keji. Dia lebih cocok menjadi warga istana seorang raja duniawi, daripada rasulmu, putraku. Dia menakutkan aku, dan bunda menatap Yesus dengan dua bola mata penuh kekhawatiran dalam wajahnya yang pucat. Yesus menghela napas. Ia merenung, ia menatap bundanya, ia tersenyum demi menyemangatinya. Juga itu dibutuhkan, bunda. Jika bukan dia, maka akan ada orang lain. Lembagaku harus mewakili dunia, dan di dunia tidak mereka semuanya malaikat,
juga tidak mereka semuanya memiliki karakter yang sama seperti Petrus dan Andreas. Jika aku memilih semua yang sempurna, bagaimana jiwa-jiwa berpenyakitan yang malang berani berharap untuk menjadi muridku? Aku telah datang untuk menyelamatkan apa yang hilang. Bunda, Yohanes selamat sebab dia apa adanya. Tapi betapa banyak yang tidak. Aku tidak takut akan si Lewi. Dia menebus dirinya sendiri sebab dia menginginkannya. Dia meninggalkan dosanya dan bangku cukainya dan mendapatkan sebuah jiwa yang baru untuk ikut bersamamu. Tapi Yudas Keriot tidak. Sebaliknya, kesombongan semakin menjadi tuan dari jiwa tuanya yang jelek. Tapi engkau sudah tahu itu, Nak. Mengapakah engkau bertanya kepadaku? Aku hanya dapat berdoa dan menangis untukmu. Engkau adalah guru, juga dari bundamu yang malang. Penglihatan pun berakhir di sini.